Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Agnes Dunova Ramadhani. Aku mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat kita ikhlas dengan ujian yang Allah kasih, Allah akan tambah ujiannya lebih berat lagi. Dan kita ikhlas lagi, ditambah yang lebih berat lagi. Terus seperti itu sampai diri ini terbiasa dan menyadari bahwa sebaik-baiknya pegangan adalah ikhlas. Nah, sekarang ada teman-teman aku nih. Ada Dara. Halo Dara. Halo, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik sejauh ini. Masih ikhlas kan? Ikhlas tentang apa dulu nih? Ikhlas tentang semuanya nih. Apa gitu. Ujian-ujian Ya yang insya Allah ikhlas. dihadapin. Terus tugas-tugas yang dihadapin. Insya Allah ikhlas selama masih bisa bernapas. Ikhlas selalu ada. Alhamdulillah. Yang selanjutnya ada Luciana Fadila Safitri. Hai Lucy. Halo, Gimana kabar kamu? Masih sehat? alhamdulillah. Kayaknya semangat banget nih. Udah malam padahal. Alhamdulillah ya, habis makan soalnya. Wih, mantap. Oke, selanjutnya ini ada Prisilia Cita Dewi. Halo. Halo, halo. Hai, Masih sehat kan? alhamdulillah masih. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah kalau keluarga sih baik-baik aja. Alhamdulillah. Oh iya, aku mau nanya nih sama kalian. Ya, Definisi ikhlas menurut kalian itu apa? Dari Prisil dulu nih, apa? kalau menurutku sih definisi ikhlas itu apa ya? Kalau menurutku sih definisi ikhlas itu sebuah kata yang terdiri dari 6 huruf ya. Nah, Meski ya. sedikit, namun maknanya ikhlas itu mendalam dan cukup sulit untuk dilaksanakan. Dan mungkin kita sehari-hari kayak dapat rintangan seperti kayak mana ya? Kita mendapatkan masalah, ujian kayak gitu. Dan kita juga dengan harus belajar ikhlas ya. Iya, benar-benar. Biasanya kita juga harus kayak mana sih? Kita supaya agar harus bisa mengikhlaskan itu agak sulit. Tapi dengan cara ikhlas, ya harus diikhlaskan. Biar Ya, tidak kalau kita nggak kebeban. ikhlas ya bagaimana? Ya harus ikhlas. Iya, itu aja sih setahu Prisil. Oh, ya, ya. Kalau dari Lucy ini gimana nih? Dari teman kita satu ini yang bawel sendiri, yang super cengeng, ikhlas itu menurut kamu gimana? Dari hati kamu sendiri apa yang dalam? Curahin semuanya. Kalau menurut aku sendiri ya, ikhlas itu dapat kita artikan sebagai suatu sikap untuk menerima keadaan tanpa mengeluh. Jadi setiap perbuatan yang kita lakuin itu nggak harus minta imbalan, apalagi minta pujian dari orang lain gitu. Nah, ya benar juga sih. Ya. Terus apalagi? Nah, pujian itu sendiri kan datangnya dari orang lain ya. Nah, apabila dalam kenyataannya kita dipuji itu masih sah-sah aja. Tapi apabila kita yang menginginkan pujian itu, maka itu disebut dengan sifat riya. Alangkah baiknya ketika kita dipuji oleh orang lain, kita mengucapkan alhamdulillah yang artinya segala puji hanya milik Allah. Gitu aja sih kalau menurut aku. Nah, benar juga. Emang semuanya itu cuma milik Allah. Kita cuma dititipin. Nah, buat Dara nih, satu lagi temen kita yang super cerewet sekali nih. Pasti, wih, seru ini. Coba definisiin Enggak, Dara. kalau cerewet itu tuh nggak terlalu cerewet-cerewet amat sih sebenarnya. Itu tuh kalimat paling bohong itu. Terus. Ya apa? Setiap manusia tuh pasti punya sifatnya beda, yang masing-masing ya beda-beda juga kan tiap manusia. Iya. Tuh ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang ibaratnya tuh kayak nggak bisa diomong dikit lagi mau marah kah atau sipet atau gimana kan. Saking Kalau baperan. cerewet itu iya,
Kalau cerewet itu tuh menurut saya tuh perempuan itu wajar gitu. Iya wajar Nggak sih, mungkin kan wajar. cewek Iyalah yang kalau kalau gitu. semisal nih, kalau cewek nggak cerewet, terus apa? Cuman mau diem aja. Ya iya, nggak mungkin kan. Apalagi kalau Iya, misalkan lagi ngumpul atau gimana gitu. Kalau cewek itu nggak cerewet, pasti obrolan itu tuh bakal hening, apa ya, kayak Terasa hening garing banget banget gitu. gitu lah ya. hening, Iya, hambar. bisu gitu kan. Jadi nggak ada kelanjutannya kan kalau Iya, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau Iya, nggak cerewet itu, kalau kita nggak mulai itu tuh ya kayak gitulah. nah hambar ya. Ibaratnya tuh terasa hambar. Uh, Iya. menurut iya, Dara nih hambar seperti hati definisi. kamu. Uh, pintar sekali Ini Bunda. kenapa jadi bahas hati ya? Kenapa jadi bahas hati nih? Dah, Tolonglah, tolong. Ya, nggak apa-apa lah. Agak serius sedikit dulu, biar Wak. seru Serius gitu dulu, serius kan. dulu. Hatinya besok Iya, lagi. iya, 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 iya. Definisi menurut Dara nih, definisi ikhlas apa tuh? Eh, menurut saya kan ya, Iya, tadi Saudari Lucy sama Priscil itu kan sudah memaparkan definisi ikhlas menurut pendapat mereka kan ya. mm-mm. Jadi dari pendapat mereka itu 80% itu ya sudah mencakup lah apa yang mau saya paparkan juga menurut saya kan ya. Iya, Jadi di sini saya mau menambahkan sedikit aja nih. Definisi ikhlas menurut saya tuh kayak gimana? ya sok atuh. Iya, jadi menurut saya ya, definisi ikhlas menurut saya itu suatu sikap yang menerima keadaan tanpa mengeluh. Artinya gini, setiap orang itu kan memiliki keikhlasan di dalam hatinya itu yang nggak bakal kayak ngeluh gitu kalau dikasih cobaan. Biasanya kan orang kalau dapet cobaan dikit aja pasti dikit-dikit ngeluh. Iya, Pusing saya. Kayak gimana lah ini. Kadang kan orang mikirnya gitu kan ya. iya benar-benar. Kadang kan nggak sabaran gitu kan. Ngedumel sendiri gitu. Apalagi Jadi, apalagi mm, tugas deadline itu. iya, jadi tuh apa ya, ibaratnya tuh persamaannya tuh kayak sabar gitu. Dia nggak bisa sabaran gitu kan orangnya. Mm-mm. Karena kan kalau ikhlas tuh ya bener, kita bener-bener harus ikhlas gitu. Kayak misalkan, kita nih kayak gini kan. Ada tugas banyak, apalagi mau lebaran, tugas kok malah numpuk gitu kan. Entah yang tugas inilah, tugas itulah, ada aja. Selesai satu, datang lagi. Belum selesai, udah datang lagi. Kadang kan kita kesel sendiri kan ya. Iya, Mau ngeluh, tapi gimana? Itu udah resiko kita lah sebagai mahasiswa gitu kan. benar-benar. Apalagi dalam kondisi daring kayak gini kan, mau tatap muka tuh memang nggak memungkinkan banget gitu kan. Berat, berat sekali. Berat banget. Ya iya, makanya itu. Jadi kita tuh harus sabar. Sabar. Em, kalau kata orang, sabar itu pasti ada ada hasilnya Ada gitu. Nggak mungkin hasilnya. kalau kita, iya, ada hasilnya. Sekarang, ya ibaratnya tuh kita sekarang susah dulu. Nanti ada waktunya lah kita senang-senang gitu kan. Tapi nanti kalau kita ada senang, kita pasti ngerasa, kok nggak pernah ya dapet ini lagi, cobaan lagi, apa musibah lagi, apa gimana gitu kan. Kadang kan orang mikirnya hidup saya seneng terus, nggak kayak hidup orang gitu kan ya. Iya, Kalau benar orang tuh juga. dikit-dikit sengsara gitu, tapi dia orang bisa sabar. Tapi kenapa giliran kita sendiri yang dapet cobaan sedikit aja tuh udah langsung ngeluh gitu kan. Mm-mm. Iya, jadi ya sabar juga itu nggak ikhlas itu tuh nggak semuanya tentang sabar gitu. Jadi definisi ikhlas menurut saya itu tuh ada tentang hawa dan nafsu juga. Jadi ibaratnya kita dapet mohon maaf nih, kayak kita lagi di perjalanan, terus tiba-tiba dapet cobaan kan, dapet musibah gitu kan, terus kita lagi mau marah gitu, lagi mau ngeluapin semua kesalahan kita gitu. Misalnya kayak ngeliat orang nabrak, oh iya orang gini mau dimarahin, mau dilabrak segala macam, itu sebenarnya nggak bisa sebenarnya kayak gitu. Namanya juga udah musibah, udah jalannya dari Allah, jadi kita harus tetap ikhlas juga. Oh ya udah, ikhlasin aja. Kalau kita bisa mampu untuk menggantikan semuanya, ya kita tinggal ganti aja gitu, nggak perlu yang mau marah-marah lagi nih lagi tuh, nggak perlu. Itu
nggak menguntungkan bagi kita tapi malah merugikan gitu sama Merugikan. diri kita sendiri. Iya, kalau misalkan ya kita sukses, kita berhasil nahan semua hawa nafsu, nahan kekesalan kita, kita bisa nahan kesabaran kita juga tanpa ada rasa mengeluh segala macam tuh, itu tergolong sama orang-orang yang kuat menurut konteks Islam. Menurut saya sih gitu. Iya, benar-benar. Sebab menurut hadis yang pernah saya dengar nih atau yang pernah saya baca juga itu ada dari hadis riwayat Muslim. Di sini tuh Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu dia bersabda yang bunyinya kayak gini. Laisa itu bisurati nama syadidul ladzi yamliku nafsahu innal godok. Ya itu ya kalau hadisnya kurang jelas atau kurang gitu ya, sebab itu kan saya cuma mendengar sekilas, membaca sekilas aja, cuman seenggaknya saya hafal lah walaupun sedikit. Iya, alhamdulillah lah, setidaknya hafal Iya, hadis. ya menurut saya kayak gitu aja definisi ikhlas menurut saya tuh itu. Jadi intinya tuh kita tuh apapun segala cobaannya, apapun yang kita hadapi, kita harus ini apa namanya? Kita harus Ikhlas. belajar ikhlas, sabar. Yang penting itu satu lah, mau sekecil apapun masalah, sebesar apapun masalah kita harus ikhlas, jangan ngeluh. Karena ngeluh itu nggak ada untungnya bagi kita, yang ada kita rugi. Iya, iya, Itu benar-benar. aja sih kalau menurut saya, Mbak Agnes. Menurut saya itu. Jangan panggil Mbak lah. Oke, Apa nih? kakak Sepertinya aja. bagus lagi dipanggil tante. Jangan tante. Itu tadi dari teman-teman ya. Kalau dari aku sendiri nih, definisi ikhlas. Definisi ikhlas Iya, itu punya keyakinan bahwa jika kita beribadah dan mengharap balasan apalagi balasan akhirat yang Allah janjikan, maka kita akan mencacati keikhlasannya. Walaupun mereka tidak menyatakan batalnya amalan karena maksud semacam ini, namun membenci jika seseorang punya maksud demikian. Mereka pun mengatakan, iya, jika aku beribadah pada Allah karena mengharap surganya dan karena takut akan siksa nerakanya, maka aku akan jadi pekerja yang jelek. Tapi aku hanya ingin beribadah karena cinta dan rindu padanya. Nah, itu definisi ikhlas. Banyak banget ya definisi ikhlas menurut diri sendiri itu. Terus jadinya kesimpulan dari definisi ikhlas kita ini apa sih? Intinya tuh kita harus sabar, ikhlas menghadapi segala ujian, cobaan, rintangan, atau retorika hidup lah intinya tuh. Walaupun iya, ada masalah apapun, ngeluh boleh, tapi jangan berlebihan. kita Harus iya lebih kita ikhlas. mau marah itu pasti marah ya, pasti Iya, marah lah ya. Apalagi kayak ngedumel gitu kan, kesel sendiri itu pasti itu. Cuman kita balik lagi namanya ikhlas ya, kita benar-benar harus menahan semuanya. Jadi emosi, amarah segala macam itu kan udah termasuk dalam hawa dan nafsu itu tadi. iya benar. Iya, Berarti emang kita ini dengan ikhlas ini harus benar-benar memakai hati yang sangat-sangat dalam lah ya. Dalam sekali iya, bunda. betul banget itu. Karena kan kita tuh ikhlasnya itu harus lillahi ta'ala gitu. Ya, ya, ya. Lillahi ta'ala. Iya, jadi semuanya itu karena Allah gitu. Jadi jangan mentang-mentang misalnya nih kayak kita dari kena musibah gitu tadi ya, apa kita ada kehilangan barang atau apa. Jadi mentang-mentang kita mampu, biarin aja lah. Saya bisa beli lagi. Jangan kita ya udahlah kasihin aja.
siapa tahu kita dapat rezeki yang lebih dari itu Nah, kan. Tapi amin. kan dengan kayak anak zaman sekarang ini, dia lebih menderung kayak semisal dia kurang lah, kayak semisal nih dia dapat masalah tuh, seharusnya dia kan belajar lebih ikhlas dan kayak mana ya, harus menjadi patokan gitu loh, tidak boleh diulangi lagi. Tapi Iya, pasti diulangi lagi, dia juga tidak ada kata kayak mana ya, kayak menyesal atau apa gitu. ya, itu tuh berarti orang itu dia kurang belajar gitu, kurang mempelajari Kurang apa sih mempelajarinya. definisi ikhlas yang sesungguhnya itu kayak gimana gitu. Dia kurang memahami lah. Ya, benar-benar. Gimana? Udah jelas semua kan? Ya, Sudah menurut saya cukup sih sudah. udah cukup lah ya. Mm-mm. Sekarang Eh, cuman tergantung kitanya sendiri aja yang bisa melakukannya. iya, Iya, kalau dari kita sendiri kita bisa ngejalaninnya, kita bisa melakukannya. eh, Insya Allah tuh kalau kita selalu sabar, kita selalu ikhlas tuh insya Allah hidup kita tuh bakal terasa apa ya, kayak tentram gitu kan ya, nggak terlalu banyak pikiran ini itu enggak. Jadi punya kita tuh rasa. harus benar-benar belajar sabar, ikhlas. Iya, Tidak hambar Jangan lagi dong. lupa berdoa dan istighfar. Amin. iya, jangan lupa tuh setiap ada masalah atau apa tuh kita selalu ucapin istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi intinya semuanya itu kita niatin karena Allah. Kita perbuat karena Allah. Karena setiap manusia itu diciptain sama Allah dan bakal balik lagi, bakal Kepada kembali lagi kita Allah. sama Allah. Jadi iya, jadi kita benar-benar harus sabar gitu, harus ikhlas. Jadi intinya tuh ikhlas karena Allah, bukan karena kita mampu atau karena kita apa ya, kuat gitu, bukan. Tapi kita harus ikhlas karena Allah. Iya, karena Ikhlas segala karena Allah lillahi ta'ala. Iya, benar. Karena segala sesuatu itu hanya milik Allah. Yaudah, kita tutup aja podcast kali ini. Dari aku sendiri ini, mohon maaf kalau ada salah sama teman-teman, sama rekan-rekan. Ya, dan saya juga Iya, kalau misalnya ada kata yang salah atau apa, saya juga mohon maaf. apalagi dari saya nih kayak ada kekurangan kelebihan saya juga minta maaf karena kan kita manusia itu pasti ada kesalahan, pasti Iya, ada manusia itu kekurangan, ada pasti kesalahan dan ada kelebihan. Oke. Iya, jadi saya mewakili lah dari kami bertiga Lucy itu mohon maaf lah yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, kesalahan atau ya ibaratnya kayak kurang memahami bahasa kami ya karena kita juga kan di sini sama-sama belajar. Iya, kita kan masih mahasiswi. Iya, Yaudah, oke. Jika nanti teman-teman ada yang mendengarkan podcast kita, kalau memang ada kata yang salah atau apa, di Mohon komen maaf, aja kalau komen misalnya aja, kurang iya, pas. kasih saran yang benar itu. baik. Kan biar dapat Apalagi referensi buat kita ke depannya buat lagi referensi makin kita lebih ke baik depannya gitu. supaya supaya ke depannya kita lebih baik lagi, kita bisa belajar dengan apa ya, yang bisa yang ibaratnya tuh memahami benar-benar mendalami tentang dunia podcast ini, siapa tahu kita bisa belajar lebih dalam lagi kan ya, supaya ke depannya kita Amin. Amin. lebih baik lagi. Semoga aja dengan adanya kita awal podcast, kita jadi YouTubers kan? Iya, wih, Amin. Biar amin. duit ya Mak ya. Iyalah, kayak gitu kan, kayak Ya jadi iya, jadi dari pribadi saya juga minta maaf. Tadi kan saya mencantumkan hadis sedikit. Jadi kalau misalkan dari hadis saya itu ada kesalahan atau ada kekeliruan dalam mengucapkan, saya juga minta maaf. nggak apa-apa. Mungkin dari daerah itu saya tahu kalau hadis ikhlas itu seperti itu, dan sebelumnya saya belum tahu apa sih hadis dari ikhlas itu. Jadi dari pengetahuannya daerah tadi, saya jadi tahu gitu loh apa hadisnya tentang ikhlas. Jadi saya lebih paham. Iya, benar-benar. Iya,
Oke, udah belum? Udah. Ya Saya udah. rasa sudah cukup semuanya. Gimana saudari Agnes dan Lucy, Priscil? Udah. Udah cukup? Dari saya sih cukup banget lah ya kalau dengerin ini. Gimana? Yaudah, kita tutup nih podcast kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.